nangis lagi. Banyak apa ya, kita tuh sering bercanda bareng, jadi aku kehilangan ketawanya aja sih. Jujur deg-degan banget karena aku takut lagunya banyak yang gak suka, terus banyak yang dalam artian kayak apa ya, ngebully lah gitu. Tapi alhamdulillah kemarin pas rilis itu banyak yang support. Awalnya pengen curhat aja sih sebenarnya, pengen curhat, terus tiba-tiba setelah aku dapat full satu lagu itu, kalau nggak salah itu di bulan November kalau nggak salah, ya November itu udah jadi full satu lagu setelah mengalami beberapa revisian gitu. Akhirnya pas aku denger, coba dikasih aransemen gitu. Nah aku kebetulan kenal sama satu arranger yang biasa bikin beberapa project juga di aku, terus aku kasih dengan, saya nggak pede sumpah, kayak maksudnya si arranger ini kan udah banyak juga kan ciptain lagu gitu kan, udah sering banget bikin aransemen artis-artis yang memang udah sering gitu nyiptain lagu, dan aku baru pertama kali gitu kan, aku kayak malu sebenarnya, malu. Jadi aku benar-benar kasih mentahan, aku coba percaya diri aja. Pas di bulan Desember akhir aku coba, ini aku ada lagu, minta tolong ya dibikinin aransemen gitu, terserah deh aransemennya kayak gimana, terserah gitu. Jadi benar-benar aku serahin aja ke dia, dan karena memang dia udah berpengalaman, akhirnya terciptalah aransemen yang sekarang gitu, dan dia udah paham bahwa lagu itu kan khusus untuk ibu, jadi dia udah tahu aransemennya dibawa kemana, seperti apa tuh udah tahu kayak gitu. Dari pemilihan lirik ya terutama, karena di sini kan aku sebenarnya lagunya itu mencurahkan isi hatiku gitu, bener-bener yang real, apa yang aku alami, apa yang aku rasakan gitu. Nah pemilihan lirik itu kenapa aku hati-hati, karena memang di awal tuh lirik-lirik yang sebelum direvisi ya gitu, liriknya tuh kayak apa ya, mengarah pada kayak aku tuh nggak terima gitu kalau mamaku tuh meninggal gitu. Nah aku nggak mau laguku ini malah jadi dalam arti kayak menyalahkan yang Maha Esa gitu, karena telah mengambil mamaku dariku gitu. Nah jadi beberapa proses aku bikin lirik itu juga mengalami beberapa revisi gitu. Ya akhirnya setelah aku diskusi sama manajerku juga gitu, aku coba minta tolong sama manajerku untuk mendengarkan full dari liriknya, dan manajerku bilang kalau aman katanya kayak gitu. Akhirnya setelah aku dapat restu dari manajerku, karena dia maksudnya pinter kan gitu, karena aku udah dapat restu, akhirnya ya udah gitu, oke, liriknya kayak gitu. Yang paling berkesan aku dapat pujian dari keluargaku, dari bapak, adik, paman gitu. Semua keluarga aku deh, mereka nggak nyangka kalau aku bisa ciptain lagu, dan pas perilisan juga mereka nangis semua, adikku, bapak gitu, pamanku semua gitu. Aku nangis sebelum rekaman. Jadi pas udah dikirim aransemennya, aku denger kan, aku gak nyangka, ternyata bagus banget kan aransemennya itu, kayak menyentuh banget, kayak aku gak nyangka banget aku bisa ciptain lagu tuh, bener-bener gak nyangka banget. Ya sebenarnya lagu ini malah dalam artian membunuhku ya. Maksudnya kayak setiap aku nyanyi aku malah jadi keinget terus sama almarhum gitu. Dan momen-momen yang sering aku ingat itu ya, kan aku kalau nyanyi tuh kadang suka pejam mata gitu. Jadi di dalam aku bernyanyi, aku pejam mata itu tuh aku selalu ngelihat senyum mamaku gitu, kayak aku makin gitu, makin terpuruk rasanya. Cuman yang kayak senyum itu aku anggap dia bangga aja sih sama aku gitu, kalau aku udah ciptain lagu khusus untuk dia. Dan
momen-momen itu sih banyak ya, kalau misalnya pas lagi nyanyiin itu senyumnya dia, ketawanya dia, tingkah lakunya, banyak lah yang keinget. Kadang-kadang aku mikir kenapa ya hanya aku yang ngerasa kayak apa aku belum ikhlas gitu kehilangan seorang ibu gitu. Maksudnya teman-temanku yang lain banyak juga loh yang kehilangan mamanya atau orang tuanya gitu kan. Tapi mereka kayak bisa gitu nerima keadaan, tapi kenapa aku enggak ya gitu. Sampai akhirnya aku bisa ciptain lagu ini kan artinya aku memendam rasa sedih yang teramat dalam gitu. Banyak apa ya, kita tuh sering bercanda bareng, jadi aku kehilangan ketawanya aja sih. Jadi mamaku tuh punya khas, tertawanya tuh khas gitu. Jadi aku selalu ingat gitu tawanya dia. Aku kehilangan itu sih. Tawanya dia tuh khas banget. Terus yang bikin kita akrab, ya aku sama mamaku tuh udah lebih apa ya, bukan kayak ibu dan anak lagi gitu. Jadi kayak udah jadi sahabat, temen, kita curhat-curhatan bareng, gibah-gibahan bareng gitu. Belanja-belanja bareng. Jadi aku kadang-kadang kalau misalnya belanja baju gitu, aku pasti keinget sama mama. Karena aku kalau lagi belanja nih misalnya, terus ada ngelihat baju yang ini tuh cocok banget loh untuk mama. Sampai sekarang tuh aku masih terucap itu. Banget karena mamaku kan meninggal karena sakitnya tuh lumayan parah gitu. Dan sebelum detik-detik dia mau meninggal juga aku masih ada beberapa planning untuk dia. Kita tuh janjian untuk ke Jakarta, ke salah satu rumah sakit di sini. Jadi kita udah janjian nanti kita datang lagi ya gitu, kita ke rumah sakit itu lagi ya, kita periksa yang lebih mahal lagi, aku kayak gitu. Iya kak. Taunya setelah 1 minggu aku ngomong kayak gitu, minggu depannya mamaku udah. Jadi masih ada beberapa planning gitu. Jadi kayak aku di lirik itu tuh bener-bener aku masih pengen ngerawat, aku masih pengen bikin dia sembuh gitu. Khusus di lagu ini untuk idenya itu 99% dari aku. Jadi bikin video klipnya itu kebetulan yang nge-direct itu pacar aku sendiri. Jadi ini kita karya bareng lah gitu pertama kali gitu. Jadi aku coba mengutarakan ideku sama dia, kalau aku mau musik videonya ini dibikin cerita real hidupku gitu. Jadi makanya di awal itu ada detik-detik di mana aku lagi pengen pergi meeting ceritanya gitu. Aku masih dalam keadaan bahagia karena aku dapat pekerjaan baru, dapat project baru. Makanya di situ aku senyum gitu dan aku pergi meeting gitu. Nah, di tengah meeting aku dapat telepon, tapi karena aku menghargai klienku, aku matiin dulu tuh telepon bapak gitu. Setelah itu aku lihat chat, bapakku nelpon beberapa kali gitu dengan maksudnya nggak biasa gitu kan, nelponnya tuh berderet gitu. Makanya aku buru-buru telepon, ternyata bapak mau mengabarkan bahwa mama udah gak ada gitu. Jadi di video klip itu bener-bener real cerita hidupku gitu. Banget, dan itu ada adegan dimana karena aku harus mengulangi adegan itu kan kembali. Aku harus mengulangi adegan itu dan itu perih banget, dan itu aku langsung nangis sejadi-jadinya di situ, dan itu cuma 1 kali take. Karena memang aku 1 kali take aku langsung nangis semua udah karena aku mengulang momen itu kan. Sampai akhirnya kameramenku itu dia ada tato-tatonya gitu. Karena lihat aku nangis, dia ikutan nangis juga. Gitu. Semua jangan lupa ya terus dengerin single terbaruku yang berjudul Surgaku di YouTube channel 3D.